Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi sobat Magenta yang mau sharing cerita atau kirim menjadi narasumber, dapat DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Bang Hidayat. Bang Hidayat akan menceritakan horor atau mistisnya pada saat dia bekerja di karet tengsin. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Saya bilang, Bang, udah belum? Diem aja. Jangan sejawab, Bang, udah belum? Diam aja ya. Terakhir baru dia, pas Bang udah belum? Dia mendam. Saya mau nanya nih Bang, kalau saya lihat kalau di gedung-gedung perkantoran, kalau kita lagi renovasi ya Bang, itu benar nggak sih Bang? Biasanya kalau suka ada tumbalan atau harusnya dia akan nyewa apa ayam cemani lah, inilah atau potong kerbau lah, benar betul Bang? Ya, bisa dikatakan. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi lagi, kebetulan narasumber kita, Bang Hidayat, sudah ada di samping Bang Genta. Kita sama dulu nih, Sobat Magenta. Datang ke Bang Hidayat. Waduh, terima kasih nih Bang Hidayat, sudah mau mampir ke channel Magenta nih, malam gentayangan nih Bang Hidayat. Untuk Sobat Magenta, Bang Hidayat ini akan menceritakan kejadian mistis atau horor ya Bang. Kira-kira mau ceritakan apa Bang? Ini pengalaman saya waktu kerja di bangunan. Menemui hal-hal mistis di beberapa bekerja, itu tepatnya di malam hari, kisaran jam 9 malam kayak gitu. Waktu itu para pekerja bangunan itu diminta buat lembur kayak gitu. Waktu itu memang disuruh cepat pembangunannya buat ngecor kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya semua para pekerja diminta standby sampai jam 2 malam. Setelah itu nanti diganti sama shift pagi jam 2 sampai jam 6 kayak gitu. Oke Bang, tahan dulu nih Bang. Ya. Kita mau sapa dulu Sobat Magenta di rumah nih Bang. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber seperti abang kita ini, DM ke Instagram kami, Magenta Channel, atau email ke magentachannel 479@gmail.com. Pengalaman ini saya dapati ketika saya bekerja. Waktu itu saya nggak langsung jadi bangunan ya. Saya biasa setelah sekolah cari-cari kerjaan dari satu tempat ke tempat lain ya. Kalau mau dapat, kadang-kadang saya tuh nggak pas dengan kerjaan saya. Suatu ketika teman tuh ngajak, bro, lo mau nggak kerja sama gue? Kita apaan? Ya lumayan lah penghasilannya, tapi agak capek. Cuman kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau memang hasilnya lumayan, bangunan juga nggak apa-apa. Itu bangunan. Dan pas saya kerja tuh, ya biasa kerja bangunan. Absen jam 8, kalau nggak lembur jam 4:30 baru bisa selesai. Nah, ketika itu karena akan ngecor lantai, ya, kalau nggak salah itu lantai kedua, semua pekerja diminta standby, tidak ada yang boleh yang pulang untuk ngecor lantai. Dimulailah waktu itu setelah sholat
bisa jam 7, jadi enak panjang tanpa hambatan. Jadi pekerjaan itu dimulai jam 7, setelah para pekerja makan sore dimulailah pekerjaan itu. Biasa kerja itu enggak apa namanya, enggak membuat coret tapi pakai mesin orang. Kerja itu hanya ibarat kata mengatur aja, mengatur pekerjaan, meratakan, adukan supaya rata, terus apalagi memadatkan, meratakan setiap apa namanya, Ya bekas ngecor itu. ya supaya rapi dah. Nah, singkat cerita, ketika itu udah sampai jam 11, ya waktunya para pekerja istirahat. Nah, istirahat lah gitu. Nah, saya beristirahat waktu itu, langsung ke tempat makan, warteg. Jadi warteg makan biasa. Kebetulan setelah makan saya pengen buang hajat. Nah, itu sini lah. Tinggal sini lah, ya saya kaget. Ceritanya ini bang, kalau bang. Ya namanya itu apa namanya ya? WC di tempat pekerjaan bangunan ya enggak maksimal seperti WC biasa lah. Ya, namanya baru lah, Sebatas ini ya, sebatas tercukupi yang pokok. Waktu itu memang agak temaram, agak temaram tuh. Kurang penerangan tuh. Agak temaram dan ceritanya itu apa apanya ya, sinarnya lah. Nah, saya masuk. Ini yang bikin saya kaget. Baru saya buka itu pintunya, saya lihat tuh bang tuh, sama-sama ada makhluk hitam yang mengkong. Apa sih? Saya nggak jelas, ya. Tampaknya sih kayak apa namanya, kayak wujud laki-laki, ya, hitam. Nah, saya bilang, bang, udah belum? Diem aja, jangan sejawaban. Bang, udah belum? Diem aja. Ya. Terakhir baru dia, pas bang udah belum? Dia mendem. Kaget saya tuh. Lari tuh, saya banting pintu. Pegang sawan tuh, berani dah. Dah, begitu. Mau kaget, ada apaan? Kayak begitu. Wah, parah nih doang nih. Tempat ini ada penghuninya. Teman udah langsung percaya. Nah bener loh. Iya. Nih gue kaget, gue bilang. Kayak gitu. Nah, dia lihat sama teman sama call center, tengah-tengah teman-teman. Dibuka pintu WC-nya, nggak ada apa-apa, kosong. Pah, bro, halusinasi aja lo. Ya nanti suatu-saat lo kan nyalami kayak gue, lo kan tahu. Udah, setelah itu udah balik masuk. Setelah itu masuk bekerja lagi. Nah, nggak lama, kurang lebih 1 jam, ada yang BAB lagi. Teman abang. Teman saya itu. Selang berapa menit lah, terdengar tuh suara. Pong. Dia lebih parah lagi. Kalau saya baru pas buka pintu doang, lihat makhluknya sedang nongkrong. Kalau dia sampai di apa namanya, Diamprokin ya. mukanya diginiin tuh. Enggak tuh. Sampai pada waktu itu heboh ada tuh satu pekerjaan Di lokasi itu di tuh. lokasi heboh, ada apa. Terus datanglah kepala mandor.
Ya, kata Pak Mando hal biasa bangun kayak begini. Ya kan. Cuman sama apa tuh namanya, sama Pak Mando hanya dinasihati ya buat tetap bekerja supaya lebih ingat kepada Tuhan lah. Kayak gitu. Jangan lupa kalau biasanya baca doa dulu nih. Kayak gitu. Dari itu apa ya, jangan di WC itu jangan terlalu lama ngomong gimana. Itu bisa mengundang maaf kalau sudah kayak gitu. Tapi yang namanya maaf kata di tempat bangunan, apalagi itu belum jadi, ya banyak lah berkata penghuni yang berkata mengganggu, apa karena dia tempatnya bisa terganggu atau gimana. Memang kita juga nggak bisa apa namanya tutup dari mana gitu ya. kayak begitu. Ya setidaknya setelah jadi itu saya lebih mau sendiri lagi kayak begitu. Misalkan kalau diajak keluar lagi, ya paling enggak saya kalau mau BAB, saya teman kayak gitu buat nemenin aja lah, atau dari jauh gitu. Tiba-tiba kata gimana ya, buat antisipasi yang nggak diinginkan kayak gitu. Terus paling bang nih, karena saya kan nggak pulang kan tuh. Oh, nginep di situ bang. Diminta supaya mudah Koordinasi. diajak apa namanya lempur, jadi nggak bolak-balik supaya menghemat biaya juga buat para pekerja. Nah, sebagian karyawan tuh kerja tuh akhirnya nginep di bedeng. Termasuk abang ya. Nah iya, Oh, nih bang nih, ada lagi nih bang nih pengalaman yang di bedeng nih bang nih, yang bikin jantung deg-deg was. Nih ketika tidur bang, ya maklum aja namanya di bedeng ya, semuanya laki-laki semua, ya kan. Tidur tuh dia semaunya, nggak teratur gitu, nggak jejer, nggak ada sana ada kemari, nggak teratur lah tidur lah. Nah saya bagian tidur tuh bagian pinggir bang, pas saya mau tidur bang, saya tantang gini bang, ya ampun bang, darah saya sesak bang, sesak bang, susah napas, kayak orang ditekan dadanya, kayak erep-erep dah. Temen bilang, kenapa ini bro? Wih, kenapa? Baru setelah saya disiram air, aduh, ngalamin lagi kayak begini, digangguin lagi. Oke. Ya itu tadi, makhluk hitam tadi. Di situ kata Pak Mandor juga, memang ada makhluknya kayak apa ya, kayak laki-laki berbulu, cuma nggak jelas Fisiknya begitu. hanya hitam aja lah. Kayak begitu. Itu yang bikin, wah pokoknya kalau gitu orang pada ketakutan lah bang, kayak begitu. Nah, kan saya sendiri aja setelah kejadian itu, jadi gimana ya, ogah-ogahnya lah tidur di bedeng. Iya, pertama ya ngalamin kayak begitu, udah begitu juga saya ngalamin juga waktu BAB, ya kan, teman saya juga ngalamin. Akhirnya apa anda tuh Bang? Sama Pak Mandor itu, Pak Mandor di Rukyah lah, tempat WC itu sama bedeng itu, semacam kayak pembersihan kayak gitu bang. Ya dia manggil semacam kayak orang pintar lah, Lama gitu. ya Ustadz ya bang. ya kayak gitu. Terus sama si itu apa, wanita itu
di OPL dan pembersihan. Pertama tadi tempat-tempat yang digunakan oleh para pekerja. Satu bedeng, kedua tempat mandi, WC. Nah, setelah pembersihan itu ya alhamdulillah kembali tenang kembali, nggak ada gangguan lagi. Ada gangguan lagi tuh bang. Ya, itu abang yang saya alamin soal itu. Oh gitu, terima kasih bang Hidayat ya. Silakan minum dulu bang Hidayat. Biar tambah lagi dulu nih. Saya minum dulu dah. Oke. Biar tambah mantap ceritanya. Oke Bang Hidayat, pada saat tahun 90-an sampai sekarang Bang Hidayat pernah nggak ke tempat di mana Abang tempoh hari bekerja tuh Bang? Sekarang sih udah jadi gedung, udah jadi sekarang. Itu yang pas di Kota Tensin itu, pas pangkalan demo dulunya. Oh di situ. Belum pernah ke situ lagi ya Bang? Dulu terakhir situ tahun 2000 udah jadi gedung. Itu pokoknya gedung itu letaknya dulu itu pangkalan demo Kota Tensin. Kota Tensin. Iya. Oke, Bang Hidayat, pada saat ada pengadaan pembersihan ya, istilah kata kita mengadakan ritual gitu kan, ada nggak ngalamin hal-hal yang janggal gitu Bang Hidayat? Yang namanya kehidupan ganjil itu pasti janggal, Bang. Ada Bang? Ada. Kalau kata akal saya kan nggak mungkin lah. Ya kan hanya dengan ibarat kata apa ya, semacam kayak rempah-rempah. Tapi itu bisa berfungsi menangkal makhluk halus. Semacam kayak bangle, ya, terus bawang merah, macam-macam itu bisa buat apa namanya, buat menangkal makhluk halus. Saya sendiri aja awalnya tuh gimana ya, belum yakin gitu. Pas nyaksiin itu bangle bisa buat nangkal, baru yakin saya. Kayak begitu. Nah pada saat Abang begitu pertama kali melihat makhluk astral seperti itu, wujudnya seperti itu, gimana tuh Bang perasaannya itu Bang? Bang, yang namanya makhluk halus itu, ya kan, kenapa sih orang pada takut? Ya karena rupanya ganjil, Bang. Rupanya ganjil. Udah ganjil juga menyeramkan. Jadi itu enggak apa ya, enggak lumrah lah, semacam kayak kehidupan di dunia manusia. Bisa digambarin Bang sosok Bang? Aduh, gimana ya? Saya waktu itu lihat hanya berbentuk rupa hitam. Rambutnya bentuknya itu bolot ya, tapi dia agak gondrong gitu ya. Tinggi besar gitu? Enggak. Dia kayak apa ya? Kayak bantet. Yang saya temuin itu buat tinggi besar kayak bantet gitu. Kayak gitu. Cuman itu tadi saya bilang artinya itu ganjil. Kenapa dibilang ganjil? Dibilang kayak King Kong juga masih bagusan King Kong. Iya, masih bagus nih. Kalau King Kong kan kupingnya kan apa namanya? Kayak kuping manusia ya. Nah kalau dia enggak tuh, ke atas lancip. Kayak begitu Bang. Udah begitu awan Bang. Domnya itu Bang, domnya itu yang bikin kita jantungan. Apa tuh Bang? Oh pada saat Abang mau Iya, kalau saya kan sama di dalam gitu ya? Saya kan didiemin Bang. Oh, Saya kan udah belum Pak. Udah belum Pak, seperti itu kan. Dia nggak apa tuh, nggak jawab. Yang ketiga kali ini baru dia. Ya saya kaget doang gitu. Kaget saya bener. Terbelah begitu teman saya diamprokin kayak gini nih. Wah, dia sih Bang sampai teriak tolong Bang, lari. Lari bener, acil. jadi heboh tuh Bang, suasana di tempat pekerjaan tuh Kayak gitu.
ada lah 2, 3, 4 kejadian yang lanjut kayak begitu. Setelah itu ya makanya Pak Mandor itu mengadakan semacam kayak apa ya, penangkal pembersihan, Mengadakan pengajian ya kayak begitu. kalau ada setempat atau gitu. Iya. Lama nih para kerja diminta ya jangan sampai lupa sama Tuhan. Oh gitu. Kayak gitu, kalau mau masuk WC baca doa, kayak gitu, mau tidur baca doa. Tapi kebanyakan namanya orang capek bang, Iya. lepak aja. Iya, maka itulah apa setan ganggu. Pada kita udah kecapean, ya nggak sempat lagi mandi, sampai bete udah kelepak tidur. Wah, udah lelahnya bang. Malah kayak begitu. Saya mau nanya nih bang, kalau saya lihat kalau di gedung-gedung perkantoran, kalau kita lagi renovasi ya bang, itu benar nggak sih bang? Biasanya kalau suka ada tumbalan atau harusnya dia akan nyewa apa ayam cemani lah, inilah atau potong kerbau lah, benar nggak itu bang? Ya bisa dikata benar, Nah. juga bisa dikata gimana. Itu tergantung tempatnya bang. Oh, Kalau tempatnya sangat atau wingit ya, mungkin bisa jadi kayak begitu. Soalnya yang namanya makhluk halus itu ada di mana-mana. selalu berdampingan. Udah begitu juga, enggak setiap makhluk halus itu mau ketika tempatnya di tempatnya manusia, dia mau pindah. Kadang-kadang dia nggak mau pindah, tetap pengen di situ. Kayak gitu, semacam kayak pembuatan jalan ya, atau pembuatan jembatan, atau pembangunan. Kalau memang itu tempatnya dulu itu tempat dia, kemudian dia nggak mau dipindahkan, ya kadang-kadang begitu. Mengadakan ritual. Yang ada apa? Suka mengganggu lah kepada yang kerjaannya, pada pengambil daerah situnya juga kayak gitu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada jalur Tuhan, itu yang namanya makhluk halus itu bisa diantisipasi bang, bisa diantisipasi ya. Segimanapun wingitnya untuk makhluk halus itu, tetap yang namanya manusia itu makhluk yang sempurna. Ya, udah gitu makhluk manusia itu bisa mengalahkan setan, bisa mengalahkan jin. Ya, nah, itulah kelebihan manusia bang. Buat mereka yang imannya bagus, kuat, dia punya apa semacam kayak ilmu yang bisa buat apa namanya menaklukkan ya si makhluk halus itu. Dia bisa bang, kayak begitu. Jadi kembali kepada diri manusianya. Oke, terima kasih nih bang. Sebelum kita berpisah nih bang, Ya. bisa nggak bang kasih pesan-pesan untuk sobat Magenta di rumah nih bang, biar nggak mengalami kejadian abang nih bang. Ya buat teman-teman yang di rumah tuh ya, sebenarnya sih untuk mengantisipasi makhluk halus dan kejahatannya, tinggal kita mau nggak kita patuh sama Tuhan. Itu aja bang. Ya, kalau kita mau patuh sama Tuhan, insya Allah Tuhan akan beri. Terlebih lagi kalau kita ibarat kata ya punya suatu apa ya amalan atau beridan ataupun lampu-lampu yang bisa untuk menaklukkan makhluk halus itu. Kayak begitu aja bang. Jadi semuanya juga ibarat kata apa ya, kembali kepada manusianya. Oke. Mau ditaklukkan apa mau menaklukkan. Kayak Mau gitu. berani apa penakut? Gitu bang. Oke, terima kasih Bang Hidayat sudah mau menceritakan kejadian horor atau mistisnya nih Bang. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta. Silakan yang belum subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber atau sharing cerita, dapat DM ke Instagram Magenta Channel atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.